Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Asifa, NIM 044283835, jurusan Administrasi Negara. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas 1, perkembangan organisasi. Contoh organisasi sektor publik Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara. Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara adalah salah satu organisasi sektor publik yang berperan penting dalam pengelolaan pendidikan di wilayah tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, Dinas Pendidikan telah mengalami berbagai perubahan terutama dalam hal penerapan teknologi informasi dan peningkatan kualitas pendidikan. Dinas Pendidikan perlu melakukan perubahan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pendidikan. Perubahan ini juga penting untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebijakan pendidikan nasional. Faktor-faktor yang mendorong perubahan. 1. Tuntutan masyarakat, yakni masyarakat menginginkan pendidikan yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan zaman. Hal ini mendorong Dinas Pendidikan untuk berinovasi dalam metode pengajaran dan kurikulum. 2. Perkembangan teknologi. Dengan kemajuan teknologi, Dinas Pendidikan perlu mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar mengajar seperti penggunaan e-learning dan aplikasi pendidikan. 3. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang mengharuskan peningkatan kualitas pendidikan dan akreditasi sekolah juga menjadi pendorong bagi Dinas Pendidikan untuk melakukan perubahan. Model diagnosis yang cocok digunakan oleh Dinas Pendidikan adalah model diagnosis organisasi McKinsey 7S. Model ini mencakup 7 elemen penting. Strategi. Dinas Pendidikan perlu merumuskan strategi yang jelas untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Struktur. Struktur organisasi harus disesuaikan agar lebih efisien dalam pengambilan keputusan. Sistem. Sistem informasi pendidikan perlu diperbaharui untuk mendorong pengelolaan data yang lebih baik. Share values. Nilai-nilai bersama dalam organisasi harus ditekankan untuk menciptakan budaya kerja yang positif. Skill, peningkatan keterampilan tenaga pendidik melalui pelatihan dan pengembangan. Style, gaya kepemimpinan yang partisipatif dapat meningkatkan motivasi dan kinerja staf. Staf, penempatan staf yang tepat sesuai dengan kompetensi mereka. 3. Model pengelolaan perubahan yang paling cocok untuk Dinas Pendidikan adalah model Kotter. Model ini terdiri dari 8 langkah yang dapat membantu organisasi dalam mengelola perubahan secara efektif. 1. Menciptakan rasa urgensi, yakni menyadarkan semua pihak tentang pentingnya perubahan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 2. Membentuk tim koalisi, yakni mengumpulkan tim yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung perubahan. 3. Mengembangkan visi dan strategi, yakni merumuskan visi yang jelas tentang tujuan perubahan dan strategi untuk mencapainya. 4. Mengkomunikasikan visi, yaitu menyampaikan visi perubahan kepada seluruh staf dan masyarakat. 5. Memberdayakan aksi, yakni menghilangkan hambatan yang menghalangi perubahan dan memberikan dukungan kepada staf. 6. Menciptakan keuntungan jangka pendek, yaitu menunjukkan hasil positif dari perubahan untuk membangun momentum. 7. Mengonsolidasikan perubahan, yaitu memastikan bahwa perubahan yang dilakukan menjadi bagian dari budaya organisasi. 8. Menyematkan perubahan dalam budaya organisasi, yakni mengintegrasikan perubahan ke dalam nilai dan praktik sehari-hari di Dinas Pendidikan. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.